Halo, welcome back to my channel, Yestabuni Channel. Di sini pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan bahas topik-topik hangat yang terjadi di seluruh Indonesia dan tanah Papua. Seperti apakah topik-topik hangat yang saya akan bahas dan kita akan cerita? Senang sekali kita bisa berjumpa dan berbagi seputar apa yang terjadi di tanah Papua. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan menceritakan beberapa cerita-cerita yang hari ini terjadi dan itu menjadi luka yang sangat dalam bagi rakyat bangsa West Papua. Baiklah pemirsa, sebelum saya bahas, kita akan menyaksikan satu video klip yang menarik untuk kita bahas bersama. Yang pastinya di sini saya akan bahas tentang konflik tragedi kemanusiaan Papua yang ditulis oleh salah satu tokoh politik Papua, Markus Halok. Nah, di sini dia bahas tentang salah satu tempat yang diburu oleh aparat keamanan negara Republik Indonesia, yaitu Kabupaten Duga. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya mengajak semua kita saksikan satu video klip untuk kita mengetahui apa yang terjadi dan mengapa kasus ini terjadi di Kabupaten Duga. Jadi ya, kita lihat. Ane kepala kampung mendugat mendoa masyarakat roji di lebos. Aku mari. Selama minggu apa kau dia? Ini alfu di kolak nurali. Alfu di lembrak pasal mamu gua kasap pasal mamu kuja. Perindoka ane nadu nendoka. Ya kamu serawarin kuluk kali jalan. Sahabat YouTube, kita tahu sendiri hari ini masalah kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Duga adalah masalah kemanusiaan Papua. Mengapa saya mengatakan seperti begitu? Karena Duga adalah bagian dari Papua dan Duga adalah Papua. Duka Duga, duka Papua. Sehingga sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada yang ikuti sahabat channel YouTube ini, saya akan berbagi konflik Duga tragedi kemanusiaan Papua. Di sini kita tahu sendiri dari video-video klip yang kita lihat tadi, apa pendapat dan mengapa terus represif yang terjadi di Kabupaten Duga. Hal ini membuat trauma yang sangat berlebihan terhadap masyarakat dan warga Kabupaten Duga. Itu juga membias ke seluruh kabupaten yang ada di pegunungan Papua dan juga seluruh tanah Papua. Hal ini bukan yang baru. Mengapa? TPNPB bukan hal yang baru. Tentara Pembebasan Nasional adalah salah satu organisasi revolusioner dan juga bergerak untuk membebaskan bangsanya dalam penindasan kolonialisme, kapitalisme yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap bangsa West Papua. Sehingga status mereka jelas. Mereka adalah tentara revolusi West Papua yang mana mendukung kemerdekaan dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kita melihat beberapa bulan yang lalu ada kesaksian dari tokoh-tokoh gereja dan mama-mama. Mereka menceritakan tentang kasus tragedi kemanusiaan konflik di Duga adalah kemanusiaan Papua. Nah, di sini kita akan saksikan ada
kesaksian dari tokoh-tokoh gereja. Kita lihat ini kesaksiannya, pemirsa YouTuber. Peristiwa ini terjadi di antara kami dua yang berdiri di sini. Jadi sebelum itu saya berterima kasih kepada pimpinan dari gereja Gigi, gereja GKI, gereja Katolik, gereja Pentakosta, gereja Baptis, semua 12 denominasi gereja Kristen yang ada di tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati. Saya koordinator juga tidak akan berikan harta dunia, tetapi Tuhan Yesus akan menyediakan mahkota kemuliaan Allah yang tidak dapat layu. Sesuai dengan Bapak Ibu punya doa, sebagian juga sudah hancur, tapi sebagian Tuhan sudah kasih kemenangan. Itu doa Bapak Ibu. Doa orang benar mempunyai kuasa. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan selama 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun ke bumi. Yakobus 5 ayat 17. Daniel diselamatkan dari goa singa. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya punya dasar kesaksian ini Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pengulu-pengulu dunia, melawan roh-roh jahat. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Melawan dengan firman Tuhan, bukan melawan dengan senjata besi dari TNI Polri punya. Tapi kerana yang saya berdiri ini jelek, kesaksian saya ini terlalu panjang jelek, tapi saya mau usulkan dalam aksi doa pemulihan dalam kemanusiaan anak-anak mahasiswa yang pimpin dan semua kabupaten atau provinsi. Jadi luar biasa, saya lapor begini, kami mempunyai 13 klasis mempunyai 78 gereja Kingmi, wilayah penuh dengan yang punya tanah, yang punya bupati, yang punya orang pribumi juga. Itu gerejanya itu, dan 361 hamba Tuhan Gembala. Jadi kalau jemaat itu kelas ini pemalas, saya sudah kasih hormat, tapi mereka tidak datang. Mungkin Sinonde ini King ini tidak ada data, saya pikir, karena ini lapisan masyarakat Papua dan gereja tetangga luar biasa. Jadi musibah ini terjadi dari kelas sebuah itu 7 gereja, kelas Bulmoyalma itu 8 gereja, kelas Jigi Timur itu 10 gereja, kelas Jigi Barat itu 6 gereja, kelas Mugi yang beliau ini pimpin itu 5 gereja, kelas Mapeduma itu 3 gereja, kelas Juru itu 4 gereja. Jadi waktu itu saya ada di Buah dan TNI Polri mereka tangkap saya dan mereka bilang bukan dasi baru kasih masuk senjata dan lain-lain, tapi saya masih hidup sekarang dan saya keadaan sekarang ujung kaki sampai ujung rapur ini sudah bosan saya sekarang. Sudah 9 bulan jadi. Tanggal 1 Desember itu sampai sekarang 9 bulan. Jadi 2 klasis Buah dengan Bulmoyalma 16 gereja itu masih tetap, tapi kekurangan makanan minuman karena jalan Wamena putus, tidak usah lewat-lewat dengan mobil, hanya anggota TNI Polri melulu, dan mereka juga melulu, masyarakat juga tetap tahan di situ, masyarakat juga tetap sama-sama dengan mereka. Tapi saya lapor di sini, kelas Jigi Timur 10 gereja, semua gereja tutup, tidak ada orang dalam, semua tutup. Semua orang pengungsi, tolong berdoa itu. Terus di Gimbaran 6 gereja tutup semua keluar, semua pengungsi. Terus Mugi tutup semua, tidak ada orang di dalam, semua gereja. Kalau mereka bakar, saya tidak lihat, saya tidak sampaikan. Kalau saya posisinya tidak sampai di situ. Terus Mapenduma tutup, semua keluar, tidak ada. Jadi hamba Tuhan yang di antara
361 gembala ini ada 6 orang meninggal dalam musibah ini. 6 orang meninggal, pendeta. Jadi tolong berdoa istri dan anak-anak yang sudah ditinggalkan. Jadi jumlah yang meninggal sementara ini hitung dengan tipu dan benar wadah. Jadi yang sementara ini kami hitung 184 orang meninggal. Tetapi ada masih ribuan orang sudah kamu berdoa ya, masih hidup. Tapi di hutan-hutan yang keliling, hutan-hutan dari keliling yang terjadi musibah di antara 6 klasis dan di antara 11 distrik dan di antara 111 kampung di keliling hutan-hutan itu ada buah padang berbuah. Jadi mereka bilang begini, setelah buah padang berbuah ini kami makan, nanti kami mati, mereka bilang. Itu yang sisa-sisa itu. Yang mati di hutan kami belum sari. Yang mati itu belum kami sari, masih ada kami belum sari. Dan sementara ini saya pergi ke Niam untuk tunggu bupati dan mau jemaat itu mau kembalikan. Tapi bupati sibuk dengan Jakarta ke sini ke sana sampai 13 minggu saya di Keneam, dan saya adakan doa pemulihan di Keneam dengan 15 titik, dan 15 titik itu Tuhan Yesus kasih tunjuk saya begini. Dua itu ada roh kerakusan, dia bilang. Terus dua itu satu roh kerakusan ada. Terus yang kedua dia kasih tunjuk roh pembunuhan. Terus yang berikut roh perzinahan banyak di sini. Jadi kamu berdoa banyak, Tuhan Yesus bilang. Jadi tolong berdoa, itu saya usulan. Ya, dari kesaksian ini kita tahu sendiri peristiwa konflik Nduga pada awal Desember 2019. Di sini mengulang sejarah kelam, mengulang sejarah yang sudah terjadi, konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan bersama TNI Polri telah melahirkan dampak buruk bagi masyarakat luas di Kabupaten Nduga dan secara keseluruhan West Papua. Derita yang dialami dan duka yang dialami orang-orang Nduga tersebut membuka luka lama dan trauma. Gelombang pengungsi terjadi. Kampung-kampung di hampir seluruh distrik Nduga menjadi sepi dan sunyi. Ditinggal mengungsi ke hutan dan daerah-daerah pegunungan lainnya. Sepertinya mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Yaukimo, dan juga Timika, Papua. Ya, dari konflik kemanusiaan yang sangat berentetan hingga hari ini mengakibatkan kerusuhan yang sangat berantai, tidak bisa melepaskan kerusuhan ini. Apakah terus ada penjajahan? Apakah terus ada pembebasan bagi rakyat bangsa Papua? Ini jadi tugas kita, ini jadi PR kita bersama bagi semua orang yang mencinta damai, mencinta keadilan di seluruh penjuru dunia. Dari kesaksian-kesaksian, dari video-video yang kita saksikan, itu apa dan bagaimana tanggapan kalian para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada? Data yang dikeluarkan oleh Kontras, 184 orang telah meninggal dunia dan itu dibunuh secara tidak manusiawi oleh aparat TNI Polri dan juga TPNPB. Di sini terjadi karena saling menyerang antara TPNPB dan juga TNI Polri sehingga mengakibatkan 184 orang meninggal. Itu berdasarkan ada buku yang saya baca di sini, yang teman-teman kalau bisa Gramedia bisa dapatkan buku ini. Tragedi Konflik Nduga, Tragedi Kemanusiaan Papua yang ditulis oleh Markus Halo. Ini buku yang sangat lengkap dan masih terus dikembangkan oleh akademisi maupun beberapa
organ-organ kemanusiaan Papua. Ya baiklah, dan saya juga ada beberapa video wawancara yang saya lakukan terhadap anak-anak muda yang mau sekolah namun hari ini memiliki masalah yang sangat serius karena dampak traumatis dari penyerangan militer di atas Kabupaten Duga. Kita lihat siapakah anak-anaknya. Ini dia wawancara saya bersama mereka. Tanggal 3 Desember tahun 2018 itu hari ini dari campur murak bom helikopter 4 naik baru langsung siram bom baru nire kunita wajira kan min hutan bergerak 1 minggu nire rime kurete tarik aju nire golo kembali lo tenggale anak musik nembar nimi musik om makal meri wararak mo kan pelote tarik sol kan kembali oke. Jadi ceritanya begini, ini terjadi di kampung saya. Saat itu juga saya ada dan saya akan lihat dengan saksi mata sendiri. Jadi itu saat operasi militer masuk itu pakai 3 helikopter dari udara masuk, itu serang di distrik Bua. Dan itu orang-orang tua saya. Jadi ceritanya saat itu orang tua itu semua lari, bunyi tembakan segala macam besar-besaran. Jadi orang-orang tua lari semua. Saat itu juga saya langsung serahkan diri. Jadi saat itu juga saya teman-teman 2 dapat tembak. Akhirnya saya melanjutkan studi di Jayapura. Di sini kalau teman-teman karena sudah dibunuh, jadi sudah tidak ada lagi. Jadi saya sendiri di sini dan si orang-orang tua juga trauma di sana, tidak ada ini, semua trauma di hutan-hutan. Jadi ceritanya begitu. Saat ini dari bulan tahun 2018 tanggal 3 sampai 2019. Jadi dari semua rangkaian video dan juga dari semua yang saya ceritakan tadi, apa pendapat kalian? Pasti kalian juga sedih, pasti kalian juga rasakan bagaimana beratnya pengungsi masyarakat Kabupaten Duga. Hal ini menjadi hal yang sangat sulit disembuhkan masyarakat. Ada titik temu yang ditemukan dan ada solusi bagi rakyat bangsa Papua agar Kabupaten Duga menjadi damai. Adalah solusi dari saya itu tidak banyak, hanya saya berharap segera tarik militer dan ataukah memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bangsa West Papua. Jika tidak memberikan hak menentukan nasib sendiri, jika tidak memberikan apa yang diminta rakyat bangsa Papua, konflik akan terus terjadi di atas tanah Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dapat benang merah dan kartu merah oleh dari negara-negara lain terhadap penjajahan yang dilakukan terhadap bangsa West Papua. Sehingga saya berharap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia segera mencari solusi alternatif yang baik untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan yang terus berentetan terjadi di akhir-akhir ini. Oke, dari semua pembahasan ini saya mau berbagi kepada kalian. Saya hanya minta kepada semua penonton, kalian setuju nggak kalau Papua merdeka? Coba beri komentar. Kenapa Papua hari ini bergejolak terus? Karena Papua mempunyai keindahan alam dan juga sumber daya alam yang mampu menjamin bangsa dan rakyat West Papua. Sehingga hari ini orang Papua meminta adalah kemerdekaan yang sesungguhnya untuk membebaskan penjajahan tersebut. Saya berharap Negara Kesatuan Republik Indonesia segera menyelesaikan konflik berantai yang terus terjadi di tanah Papua dan juga Kabupaten Duga. Dan solusi dari saya
Memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada rakyat bangsa Papua itu adalah solusi demokratis bagi rakyat bangsa Papua. Terima kasih sahabat-sahabat YouTube semuanya sudah saksikan saya punya video. Salam damai, salam kreativitas Indonesia, salam kreator Indonesia semuanya. Tuhan berkati, dan jangan lupa sahabat-sahabat YouTube subscribe, komen, subscribe channel YouTube video ini dan berbagi kepada akun sosmed kalian. Jika kalian semakin berbagi channel YouTube saya akan semakin bersemangat untuk terus membuat video-video seputar tanah Papua. Terima kasih sudah saksikan sama video. God bless you all. Salam dari tempat matahari terbit untuk kalian semuanya. Tuhan berkati.